Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh salah satu dari teman kalian. Persilakan untuk Ananda Dimas untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Semoga pertemuan pada hari ini dan pembelajaran pada kali ini berjalan lancar, dan kita awali dengan menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri. Pada hitungan ketiga, mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, karena pembelajaran kali ini kita sudah ganti di tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Kita kemarin mempelajari tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 4, karyaku prestasiku, yaitu menyinggung tentang batik. Seperti yang ibu pakai saat ini, yaitu batik merupakan warisan dari nenek moyang bangsa ini, maka perlu dilestarikan, dan kita sebagai warga Indonesia harus bangga menggunakan batik. Nah, manfaat mempelajari materi kali ini yaitu karena sistem peredaran darah manusia memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh, sehingga tidak hanya mengalirkan nutrisi saja, dan juga oksigen ke seluruh tubuh, melainkan juga berperan dalam proses metabolisme tubuh manusia. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Nah, kali ini kita memulai dengan membaca pantun secara bersama-sama. Dimulai dari hitungan ketiga, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, ayo Anindya bisa membacakan pantun yang barusan kita bacakan bersama-sama tadi dengan suara yang nyaring. Nah, bagus. Pembacaan pantunnya dengan suara yang bagus, suaranya nyaring dan juga berintonasi. Nadanya juga bagus. Nah, ibu punya pertanyaan mengenai apa isi pantun yang dibacakan oleh Ananda Anindya tadi. Betul, pantun yang dibacakan oleh Anindya tersebut berisikan tentang menjaga diri atau menjaga kesehatan diri. Mengapa kita perlu menjaga kesehatan? Karena salah satu hal yang terpenting yang harus selalu kita upayakan yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh. Mengapa demikian? Ada yang bisa tahu? Ya, karena jika tubuh kita dalam keadaan sakit, pastinya kalian mau belajar itu tidak nyaman, tidur juga tidak nyaman, duduk pun kalian juga tidak akan nyaman. Apalagi makan terasa tidak enak. Jadi seperti itu. Pada bacaan di halaman 1, kalian buka. Pada bacaan halaman 1 tersebut, Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti
dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti pergi ke sekolah dengan bersepeda sekitar 20 menit untuk sampai ke sekolah. Karena Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuhnya. Karena bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Jadi, siapa di sini yang biasanya waktu sekolah luring pergi ke sekolah menggunakan sepeda? Oh, ternyata cukup banyak ya yang menggunakan sepeda. Kita jaga kesehatan dengan bersepeda, karena bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan juga memperlancar peredaran darah kita. Karena darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain yaitu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, apa saja organ peredaran darah manusia? Sekarang kalian buka link yang telah Ibu berikan di grup WhatsApp tadi di awal pembelajaran tadi. Kalian buka, kalian cermati dan juga kalian pahami mengenai organ-organ peredaran darah manusia. Nah, setelah kalian melihat dan mengamati serta memahami isi dari video yang Ibu kirim melalui link YouTube yang kalian buka tadi, kalian pasti paham kan mengenai apa itu sistem peredaran darah pada manusia? Benar, ada yang bisa menjawab. Sistem peredaran darah pada manusia yaitu mengalirnya darah di seluruh tubuh manusia atau mengalirnya darah di dalam tubuh kita ya anak-anak. Itu dinamakan dengan sistem peredaran darah. Di sistem peredaran darah ada dua, yaitu pertama sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar seperti pada gambar seperti berikut. Ya, betul. Sistem peredaran darah besar tanpa melalui paru-paru, yaitu dari bilik kiri menuju arteri besar atau disebut dengan aorta, lalu menuju arteri untuk disalurkan atau dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu melalui vena untuk disalur darah dari seluruh tubuh tersebut melalui vena disalurkan ke serambi kanan. Jadi dari jantung tepatnya pada bilik kiri melalui arteri besar aorta, melewati arteri, mengalir ke seluruh tubuh, lalu menuju jantung ke serambi kanan melalui vena. Nah, yang kedua yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil yaitu dimulai dari bilik kiri, lalu menuju arteri pulmonalis, menuju ke jantung. Setelah menuju melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau biasa disebut dengan O2. Darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen kembali dialirkan ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, jadi peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang melalui paru-paru, dan dalam paru-paru terjadi pertukaran antara darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Seperti pada video barusan ini, Ibu mempraktekkan bagaimana sistem peredaran darah pada manusia, yaitu melalui paru-paru menuju serambi kiri, lalu dari bilik kiri, lalu dari bilik kiri menuju ke serambi kiri. Diharap dengan alat peraga ini kalian lebih mudah untuk menerapkan dan juga mengerti materi pada tema 4 subbab 1. Diharap
Dengan alat peraga yang telah Ibu buat tadi mengenai sistem peredaran darah, kalian bisa mempraktekkan di rumah dan juga bisa lebih memahami bagaimana cara kerja atau peredaran darah yang melalui dari paru-paru, melalui bilik kiri, lalu di serambi kiri, dan diedarkan ke seluruh tubuh, lalu dari seluruh tubuh melalui kembali ke jantung melalui bilik kanan, lalu ke serambi kanan, setelah itu diedarkan ke paru-paru. Baik anak-anak, sekarang kalian diskusi di grup WhatsApp mengenai organ tubuh yang terlibat dalam proses peredaran darah. Di situ nanti kalian mengerjakan, ayo menulis pada halaman 3 mengenai organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah. Nah, apa saja? Nah, sambil kalian diskusi, Ibu akan menjelaskan organ tubuh manusia yang berperan dalam proses peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi dengan cara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan juga mengempis. Jantung terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Di sini ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi bisa dipraktekkan kalian seperti ini, terus ini. Jadi kurang lebih kepalan tangan kalian, ukuran jantung kalian ya. Jantung tersusun atas beribu-ribu otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri dari beberapa ruang, yaitu 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan juga bilik kanan. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat yang disebut dengan katup jantung. Fungsinya yaitu untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Lalu yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh menuju kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis. Yang pertama yaitu pembuluh nadi. Yang kedua yaitu pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut sebagai pintar kalian ya, disebut sebagai arteri. Arteri adalah sebutan lain dari pembuluh nadi. Sementara pembuluh balik disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sementara pembuluh nadi yang besar disebut dengan aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, pada kegiatan Ayo Mencoba pada halaman 4, mari kita praktekkan dengan menempelkan dan menekan secara perlahan, jangan terlalu keras menekannya, 3 jari yaitu telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis ke pergelangan tangan. Nah, kita temukan denyut nadinya. Ibu sudah menemukan denyut nadi Ibu di sini. Nanti kalian hitung dalam 15 detik, nanti dikalikan 4 ya. Nah, ini udah Ibu pasang timer. Nadi Ibu adalah sekitar 70. Mungkin setiap orang berbeda-beda, tergantung dengan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Karena semakin aktif tubuh seseorang, maka denyut jantungnya akan semakin aktif. Biasanya alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut
Oh, ada yang tahu ternyata, yaitu elektrokardiograf. Pintar. Lalu selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang tak kalah penting dalam proses peredaran darah manusia. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam tubuh. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, melainkan mengandung karbon dioksida. Akan tetapi, setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa lagi ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru sendiri terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Nah, pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan dengan alveoli. Apa tadi? Kantong udara yang di ujung, pada ujung tabung bercabang yang ukuran mengecil, yaitu kantong udara, disebut dengan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus, yaitu jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, sekarang kalian tentunya sudah paham mengenai organ tubuh yang berperan dalam proses peredaran darah dan juga mengetahui serta memahami sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya, mari berkreasi. Pada halaman 7, kalian sudah disediakan kolom yang nantinya kalian gambar. Salah satu saja gambarnya bisa memilih antara jantung, paru-paru, atau pembuluh darah, disertakan dengan keterangannya ya. Di bawah sudah ada tabel untuk mengisi keterangan dari gambar yang kalian buat. Gambar semenarik mungkin, dan selamat berimajinasi. Nah, pada bacaan di halaman 8 dan juga nanti ada tugas ya untuk kalian selanjutnya. Itu ibu akan membacakan mengenai Siti dan teman-temannya pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi keberlangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin sekali menjaga dan merawatnya. Nah, tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan Siti melalui pantun. Kurang lebih begini bunyinya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, teman-teman, Siti pandai berpantun. Karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya atau mengungkapkan ekspresi dirinya atau mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Seperti Siti ya, anak-anak. Siti saat ini sedang bersyukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat oleh Allah, sehingga dia mengucap syukur melalui pantun. Jadi kalian juga bisa berbuat pantun di kolom pada halaman 8, yaitu mengenai pantun. Apa sih pantun itu? Nah, nanti kalian cari di buku referensi dan juga kalian lihat link video tentang pantun yang telah ibu berikan di awal pembelajaran tadi. Di situ sudah tertera penjelasan mengenai pantun. Mulai dari pantun adalah definisi pantun, ciri-ciri pantun, dan juga hal-hal yang mengenai dengan pantun, yang berhubungan dengan pantun. Jadi diharap dengan memahami dan mengamati video yang ibu berikan, kalian dapat memahami dan mengaplikasikan di
keseharian kalian ya. Nah, setelah kalian mengerjakan tabel pada halaman 8 mengenai pantun, di sini ibu akan bertanya, siapa yang masih bingung mengenai penjelasan materi sistem peredaran darah dan juga pantun? Alhamdulillah, ini kalian banyak yang sudah mengerti dan paham. Tidak seperti materi pada kemarin, masih ada yang kesulitan untuk memahaminya. Tetapi pada pertemuan kali ini, perkembangan kalian sangat pesat, mudah memahami dengan mengamati dan juga mencermati isi dari link video yang telah ibu berikan. Nah, berhubung kalian sudah pada tahu dan mengerti tentang sistem peredaran darah dan juga pantun, maka sekarang dipersilahkan kalian untuk klik link yang barusan ibu kirim, yaitu berupa kuis. Kuisnya terdiri dari 10 soal. Nanti kalian jawab, sistemnya yaitu pilih jawaban yang benar. Jadi nanti jangan lupa pencet atau tekan tombol yang menurut kalian benar. Selamat mengerjakan. Nah, berhubung udah banyak yang mengerjakan dan ini udah tertera rankingan nilainya, tuh kalian udah tahu tentang nilai kalian berapa, penguasaan materi kalian pada hari ini berapa, dan di sini nilai kalian rata-rata bagus. Nah, berarti ibu harap kalian sudah paham ya akan materi pada pembelajaran kali ini. Di sini ibu akan memberikan penjelasan lagi mengenai apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai darah yang sangat penting peranannya bagi manusia, karena darah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah, yaitu benar. Wah, pintar-pintar nih. Langsung jawab, jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Peredaran darah ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Peredaran darah besar yaitu darah keluar dari bilik kiri menuju arteri besar, atau disebut dengan apa? Arteri besar, aorta. Ya, betul. Lalu ke arteri, lalu mengalir ke seluruh tubuh, kemudian dialirkan dengan vena, lalu menuju ke serambi kanan. Sementara peredaran darah kecil yaitu dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru, dan di paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan juga oksigen. Lalu darah yang mengandung oksigen melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Nah, dari organ peredaran darah yang terjadi jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru, maka ibu akan jelaskan mengenai jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Nah, biasanya kalian bisa merasakan di sini kadang jeduk-jeduk ya, karena itu sedang berkontraksi dan juga berelaksasi, dan di nadi sini. Nah, kemudian pembuluh darah yaitu saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan juga sebaliknya dari seluruh tubuh kembali lagi menuju jantung. Pembuluh darah ada dua, yaitu pembuluh balik yang disebut dengan apa tadi pembuluh balik? Nah, pintar kamu. Yaitu pembuluh balik disebut dengan vena. Nah, pada pintar-pintar pada pertemuan kali ini, langsung cak-cak ya. Pembuluh nadi yaitu arteri. Udah pada pintar. Nah, kemudian paru-paru sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada jaringan halus kapiler. Maka organ peredaran darah manusia perlu dijaga kesehatannya.
Pantun adalah satu di antara jenis puisi lama yang dikenal oleh orang dahulu dan telah dikenal oleh masyarakat sejak lama. Ciri-ciri utama pantun adalah setiap baitnya terdiri dari 4 baris dan berisikan sampiran serta isi pantun. Biasanya, baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran dan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Biasanya yang umum bersajak A, B, A, B. Nah, dari penjelasan materi kali ini diharap kalian mampu untuk memahami sistem peredaran darah dan juga mengenai pantun. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ananda April. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.